Kamu bantu saya membuka celana dan baju Mira, titah Sumini kepada budenya Mira. Wanita itu mengangguk pelan dan dengan sigap membantu Sumini untuk membuka celana panjang yang dikenakan oleh Mira. Sumini lalu meraih gunting yang berada di kaki Mira. Ia menggunting baju Mira dan pakaian itu dimasukkan ke dalam kantong yang memang sudah disediakan. Nanti dikubur ya, jangan dibakar, kasihan Mira, pesan Sumini pada wanita di sebelahnya. Jeh mbah, sahutnya dengan anggukan. Baju yang masih menyisakan darah kering itu mereka singkirkan dan taruh di tempat yang dirasa aman. Proses pemandian jenazah pun dimulai. Sumini berdiri seraya mengangkat kedua tangannya dan berucap, "Sengaja aku memandikan jenazah ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala." Sumini lalu membasuh tubuh Mira beberapa kali. Ia mulai membersihkan darah kering dengan tangannya serentak dengan guyuran air dari lastri. Sumini sama sekali tidak berpaling dari wajah Mira yang sebagian menganga karena luka sayatan. Ia melakukan dengan sangat hati-hati. Sumini tak henti-hentinya beristighfar dalam hati. Ia benar-benar merasa kasihan dengan apa yang terjadi pada jasad gadis yang sedang ia hadapi. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana kejadian yang sangat mengerikan yang telah gadis itu alami. "Kamu bersihkan bagian leher, Las. Ibu mau bersihin bagian ini dulu." "Baik, Bu." Lastri pun membersihkan bagian tubuh yang lain. Begitupun juga Nunung. Mereka melakukan sesuai dengan perintah Sumini. "Pelan-pelan ya, Las, Nung." Sumini sesekali memperingati. "Bu, bagian ini agak sulit untuk dibersihkan, Bu," ucap Lastri sembari menunjuk leher sebelah kiri yang terkoyak seperti terkena senjata tajam. Sumini mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Sulastri. Sebelum ia beranjak ke arah anak perempuannya itu, ia menatap ke arah Nunung dan berucap, "Nung, tolong bantu ibu bersihkan darah kering ini. Pelan-pelan yo." Nunung terdiam. Ada perasaan ragu di dalam batinnya. Apakah ia mampu membersihkan wajah Mira yang sejak tadi ia hindari? Masih terekam jelas dalam ingatannya bagaimana tadi malam ia bertemu dengan Mira dan berbicara berhadap-hadapan. Siapa yang menyangka saat ini ia memandikan jenazahnya dan dalam keadaan yang sangat mengerikan. Wajah cantik itu berubah seperti monster. Luka menganga di wajah menunjukkan daging yang sudah berubah warna dan leher yang terlihat urat-urat berwarna kehitaman yang terputus, membuat siapapun yang melihat pasti bergidik takut. Darah kering dan juga bau yang tidak sedap semakin mempersulit proses pemandian. "Nung." "Iya, Bu, baik." Nunung akhirnya bergerak dari tempatnya berdiri. Sedang orang tua itu dengan sigap tanpa rasa takut bergerak mengitari tempat pemandian dan berhenti di samping Lastri. "Begini, Nduk, kalau sulit, basuh air serentak dengan tangan kita, bergerak perlahan dan hati-hati, pastikan bersih," jelas Sumini. "Njeh, Bu." Sementara Sumini berjibaku bersama Lastri, Nunung menggerakkan kepalanya takut-takut. Sekilas ia tadi melihat wajah Mira yang terluka parah. Nunung menarik nafas dalam dan menghembuskan perlahan, berusaha mengusir rasa takut yang sempat membayangi pikirannya. Setelah ia rasa tenang, Nunung perlahan mengarahkan matanya menatap wajah Mira. Seketika, tubuhnya bergetar hebat saat melihat mata Mira yang tiba-tiba terbuka. Bu, matanya melek." "Hah?" 3 orang wanita itu serentak menatap ke arah Nunung, yang langsung menutup mata dengan kedua tangannya. Tubuh Nunung bergetar. Jelas sekali mata Mira melotot, membuat Nunung syok. Sumini bergerak cepat ke arah menantunya, sambil memegang tepi tempat pemandian. Takut terpleset, karena tanah yang mereka injak becek. "Nung, mana Nung?" tanya Sumini sembari menggenggam pergelangan Nunung yang masih menutup kedua matanya. Itu, Bu, matanya terbuka, takut aku, Bu, takut." Sumini mengarahkan pandangannya ke arah wajah Mira yang belum sepenuhnya bersih dari darah kering dan penuh luka menganga. Ia menatap heran.
karena mata Mira tertutup sempurna. Tidak seperti yang ditakuti Nunung tadi. "Enggak, Nung, matane merem kok," ucap Sumini. Perlahan Nunung menurunkan tangannya dan menatap ke arah Mira. Benar saja, mata gadis itu memang tertutup, tapi raut wajahnya terlihat sedih. "Nung, udah, biar ibu, kamu lihatin ibu saja," ketus Lastri yang direspon anggukan oleh Nunung. Mereka kembali melanjutkan proses pemandian jasad Mira. Setelah proses membersihkan kuku tangan dan kaki, serta sela-sela tubuh, Sumini menekan perut Mira untuk mengeluarkan kotoran dari dalam tubuh gadis malang itu. Jenazah tidak bisa didudukkan ataupun diangkat sedikit di bagian pinggang karena tubuhnya sudah mulai kaku. "Alhamdulillah, tinggal kita wudhu kan?" ucap Sumini sebelum ia mengangkat kedua tangan dan bibir keriputnya mulai bergerak. "Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat mewudukan mayit ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala." Nunung dan dua orang wanita lainnya melihat bagaimana ibu mertuanya itu melakukan proses terakhir dari memandikan jenazah. Setelah siap, kain basah untuk menutupi mayat diganti dengan kain kering. Sumini lalu memanggil beberapa orang untuk mengangkat mayat Mira yang sudah bersih dari hadas dan sudah diwudukan. Tangis kembali menggema di saat mayat dibawa masuk ke dalam rumah. Raungan semakin menjadi ketika mayat Mira diletakkan di atas kafan yang sudah dibentangkan. "Mira, ya Allah Mira, maafin ibu nak. Seharusnya ibu mencarimu malam itu dan tidak menunggu saja di rumah. Seandainya polisi saat itu mau membantu mencarimu, ibu yakin kamu masih sehat dan ada di samping ibu saat ini nak." Wanita berpakaian hitam itu merebahkan tubuhnya di lantai dengan tangis yang berderai, membuat siapapun yang mendengar dan melihat pasti akan menjadi iba. Itulah bentuk terlukanya seorang ibu saat anak yang sudah ia besarkan dengan kasih sayang pergi dalam keadaan mendadak dan tragis seperti Mira. "Wes, sabar Mar, sabar, kasihan Mira." Seorang wanita berwajah bulat dengan mata yang sedikit sipit berusaha menenangkan. "Gak bisa mbak, itu anakku. Anakku wes jadi mayit, wes mate." Mariani menunjuk ke arah anaknya yang mulai dikafani. Nunu yang sejak tadi duduk tak jauh dari ibu mertuanya yang membantu mengkafani mayat Mira hanya bisa tertegun. Teringat pada ibunya yang berada di kampung. Apakah juga wanita itu merindukan dirinya sama seperti ibunya Mira jika ia pergi untuk selamanya? Udah, sabar. Sudah takdirnya Mira. Mudah-mudahan kita cepat menangkap pelakunya." Wanita itu memeluk tubuh ibu Mira dan menepuk-nepuk pundaknya pelan. "Iya mbak, aku yang akan menangkap pembunuh itu dan akan menghabisinya dengan tanganku sendiri," geram Mariani dengan sorot mata tajam. "Istighfar Mar, serahkan pada polisi. Kamu jangan gila." Ibu tadi pun mengusap-usap wajah Mariani dan terus beristighfar. "Tidak, kalau saja polisi mau membantuku saat itu, pasti anakku masih hidup. Berdebah." "Astagfirullah Mariani, istighfar." Semua orang yang berada di tempat hanya tertegun. Memang kondisi desa mereka termasuk terpencil dan dikelilingi kebun sawit. Pos polisi pun jauh. Belum lagi jalanan yang sulit ditempuh, berlubang, dan jika hujan tercipta kubangan lebar yang membuat aparat keamanan hanya sesekali datang dan mereka pun jarang terjamah. Maka tak ayal, banyak pula kejahatan yang menguap begitu saja tanpa adanya proses hukum jika tidak ada yang melaporkan dengan intens dan berkala. Seperti yang terjadi pada Mariani, di mana saat ia kalut dan khawatir dengan nasib anaknya yang tidak pulang hingga larut malam, membawa Mariani ke kantor polisi. Tapi kekecewaan harus ia telan seorang diri karena polisi menyuruh menunggu hingga 24 jam. Batas waktu dinyatakan jika orang itu hilang. Mariani hilang akal, begitupun suaminya. Sakit hati tak tertahan saat anak gadis yang mereka elu-elukan akhirnya ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi yang memilukan. Orang tua mana yang akan terima? Begitupun Mariani dan suaminya.
polisilah yang mereka salahkan. Suara ricuh sontak membuat orang-orang mendekat. Mariani akhirnya ditenangkan suami dan dibawa masuk ke dalam kamar. Sementara Sumini tetap melakukan pekerjaannya. Mira sudah cukup menderita. Ia tidak ingin Mira semakin tidak tenang. Suasana akhirnya kembali kondusif. Meskipun terjadi kasak-kusuk atas kematian Mira, orang lebih fokus kepada proses pemakaman Mira saat itu karena aroma bangkai kembali menguar. Angin yang berembus dari ruang dapur membawa aroma bangkai Mira hingga pekarangan rumahnya. Nunung sejak tadi tidak tenang, apalagi kejadian tadi malam di mana ia bertemu dengan Mira selalu membayang-bayang. Nunung sama sekali tidak mau menatap wajah Mira. Ia takut Mira yang dibalut dengan kain kafan itu akan kembali mendatanginya dalam bentuk pocong. Pengalaman melihat pocong Lestari dan juga selingkuhannya itu masih membekas. Pocong adalah bentuk hantu yang paling ditakuti oleh Nunung. Makhluk yang dibungkus seperti lontong itu menimbulkan trauma pada diri Nunung. Tidak seperti dugaan Nunung, proses pemakaman Mira tergolong lancar. Tidak ada hal-hal aneh seperti proses pemakaman Lestari. Nunung pun menghembuskan nafas lega. Meski bayang-bayang wajah merah yang penuh luka sayatan dan menganga itu terus menghantuinya, mereka pun pulang dari pemakaman dengan sejuta tanya dalam pikirannya. Nunung jadi tidak selera makan. Apalagi ia tahu jika keluarganya membiarkan begitu saja pembunuh Mira berkeliaran bebas tanpa mau melaporkan kepada polisi. Ya, mau tidak mau, kita harus menghormati keputusan orang tua Mira, meski alasannya tidak bisa diterima oleh akal. Kata-kata Bude Mira itu terus terngiang-ngiang. Tentu saja dari segi manapun itu tidak dibenarkan. Apakah mereka sengaja membiarkan si pembunuh merajalela? Bagaimana jika bukan cuma Mira korbannya? Atau orang tuanya sengaja menyembunyikan siapa pembunuh Mira sebenarnya? Nunung menerka-nerka. Pikirannya berkelana bebas. Heran dengan sikap kedua orang tua Mira yang sepertinya menyimpan sebuah rahasia. Apakah aku harus menyampaikan pesan Mira? Atau... Di sisi lain, hujan deras disertai kilat yang menyambar-nyambar membuat Nunung kembali menarik selimut saat terbangun. Ia bergolek ke sisi kiri, menghadap ke arah suaminya. Seperti biasanya, Nunung akan menggeser tubuhnya dan mendekatkan kepalanya di sisi dada suaminya. Namun, entah mengapa, malam itu ada perasaan enggan yang menggelayut di dalam hati Nunung saat indera penciumannya menangkap bau aneh, seperti bau parfum yang sangat menyengat. Tumben Mas Tono pakai parfum malam-malam. Biasanya juga bau keteknya kemana-mana. Gumam Nunung seraya menggosok hidungnya karena bau parfum itu begitu mengganggunya. Dengan mata yang masih terpejam, Nunung meraba-raba dada suaminya. Itu kebiasaan yang sering ia lakukan. Nunung tercekat saat merasakan telapak tangannya seperti merasakan hal yang berbeda. Seperti menyentuh dada perempuan yang terasa penuh dan kenyal. Astaga, sejak kapan Mas Tono dadanya menjadi sangat empuk seperti ini? Batin Nunung. Nunung kembali dikagetkan dengan aroma yang berubah. Aroma wangi parfum tadi menjadi aroma bangkai dan tanah yang begitu menyiksanya dan membuatnya seketika membuka matanya. Astagfirullah. Nunung ingin menjauh, tapi tubuhnya terasa diikat tali dengan kuat. Sulit bergerak. Keringat dingin mengucur deras dari keningnya. Ia menatap takut makhluk yang saat itu menyorot tajam ke arahnya dengan mata yang melotot dan wajah putih serupa kapur. Sekitar mata yang hitam ditambah seringaian di bibir pucatnya membuat jantung Nunung bertalu-talu. Ia berusaha keras untuk bisa berteriak, tapi suaranya rasa tercekat di kerongkongan. Sedangkan ia melihat suaminya masih terlelap dengan memeluk makhluk berwarna putih dengan ikatan di kepalanya itu, persis seperti ia memeluk guling. Nunung kecewa. Kenapa di saat genting seperti itu, suaminya bisa senyenyak itu? Apakah ia tidak mencium aroma bangkai yang menguar dari makhluk itu? Tolong bantu aku, Mbak, karena aku tidak mungkin menemui ibuku. Orang itu adalah pacarku. Dia yang berada di balik kematianku.
Cuma Mbak yang bisa bantu aku. Orang lain tidak akan ada yang percaya dengan ucapanku ini. Nunung mendengar jelas makhluk itu berbicara padanya. Ia yang awalnya takut, perlahan mulai tenang dan hanya mengangguk pelan. Seketika ia merasa kantuk yang teramat sangat. Beberapa detik kemudian, ia memejamkan mata dan larut dalam mimpi indah. Di sisi lain, Nung, kamu kenapa, Dek? Tono menggoyang tubuh istrinya agar wanita itu segera terbangun dari tidurnya. Ia terkejut karena melihat ekspresi istrinya yang ketakutan dan nafasnya memburu, seperti seseorang yang sedang melihat hantu. Beberapa kali Nunung berteriak dan menyebut nama Mira. Tono pun terbangun saat mendengar suara teriakan Nunung. Nunung membuka matanya tiba-tiba, nafasnya tersengal-sengal. Dadanya berdegup sangat kencang dengan rasa sakit yang terasa di sekujur tubuhnya. "Mas!" Nunung berteriak sembari memeluk erat suaminya. Lega rasanya bisa bernafas dengan plong dan bergerak bebas. "Kamu kenapa, Nung? Kok teriak-teriak?" Suaminya mengelus pelan punggung Nunung. Dan tak lama Nunung mengurai pelukannya. "Mas, kemarin malam kita memang melihat Mira kan? Apa cuma Nunung yang melihat, Mas?" Mata Tono seketika melebar saat Nunung tiba-tiba membicarakan tentang Mira. Tono terdiam beberapa saat. Ia terlihat ragu, tapi kemudian ia mengangguk mengiyakan. Awalnya Nunung merasa, andai Mira kita ajak pulang malam itu, pasti saat ini Mira masih hidup. Tono mendengarkan dengan seksama, tanpa sedikit pun mencela, karena ia merasa penasaran apa yang ingin dikatakan Nunung saat itu padanya. Tapi, begitu tadi, nungguin saat proses mandiin Mira, aroma tubuh Mira itu sudah berbau bangkai, dan darah di tubuhnya sudah mengering. Kalau Nunung perkirakan, Mira itu sudah meninggal sekitar 2 harian, Mas, mungkin. Soalnya udah bau. Jelas Nunung panjang lebar. Tono mengangguk setuju. "Benar katamu, Dek. Kalau tadi malam dia meninggal, gak mungkin kan baunya sampai ke depan seperti itu. Nah, Mas juga merasakan. Berarti pemikiran kita itu sama, Mas." Tukas Nunung seraya menepuk pelan pundak suaminya. Tono manggut-manggut, tapi detik berikutnya matanya membola. "Tapi Nung, kalau memang Mira sudah meninggal 2 harian, berarti yang kita lihat tadi malam itu apa, Nung?" Nunung dan Tono meneguk saliva susah payah, saling berpandangan dengan mata yang membulat. "Kalau 2 hari, berarti yang kita lihat tadi malam itu hantu atau arwah Mira, Bang?" jawab Nunung. Wajah Tono langsung pucat pasi. Ia terdiam beberapa saat dan berusaha mencerna ucapan istrinya barusan. "Hantu? Iya, Mas. Tadi Nunung mimpi Mira, Mas. Serem. Dalam mimpi, aku memeluk pocong Mira, Mas." Nunung bercerita dengan antusias, sedang Tono bergidik. Jangankan kejadian nyata, mimpi pun Tono tidak akan berani. Dalam mimpi lagi-lagi Mira bilang, semua ini perbuatan pacarnya. Apa ini sebuah pertanda untuk jujur pada orang tuanya? Tono menyimak dengan seksama. Ia berpikir beberapa saat, memilah apa yang terbaik untuk istrinya. Kalau kita runtut kejadian dari malam itu, Mas kira itu memang mau almarhumah Mira. Sepertinya ia benar-benar ingin meminta tolong sama kamu, Dek, untuk mengungkap jati diri pembunuh dirinya. Tono berspekulasi. Tapi itu pendapat Mas ya. Kalau kamu tidak yakin, jangan dilanjutkan, Dek. Imbuhnya lagi. Nunung manggut-manggut. Kalau nggak ada bukti ya nggak mungkin sembarangan nuduh. Apalagi orang tua Mira kekeh untuk tidak mau melaporkan ke kantor polisi. Nunung menanggapi. Ia menghembus nafas kasar, bingung. Coba besok ajak orang tua Mira dan sampaikan apa pesan Mira. Kita ke ladang jagung, tempat Mira ditemukan. Mana tahu ada jawaban, usul Tono. Sebagai seorang suami, dia tentu tidak ingin istrinya berada dalam masalah. Sementara itu, mengalihkan pandangan ke arah jendela, dari sela-sela lubang, matanya menangkap suasana gelap di luar. Berarti hari masih malam.
Suara jangkrik pun masih terdengar nyaring, pertanda matahari belum menunjukkan eksistensinya. Kita tidur lagi yuk, Mas masih ngantuk. Tono menepuk pelan bahu istrinya dan merebahkan tubuhnya. Nunung mengangguk pelan, tapi ia tampak ragu untuk berbaring di samping suaminya. Masih teringat ada pocong Mira yang sempat dipeluk oleh suaminya. Mimpi yang ternyata sangat nyata. Ia pun heran kenapa setelah mengikuti ibunya memandikan jenazah, arwah penasaran jadi mengikutinya. Sudah dek, mau sampai kapan kamu bengong seperti itu? Mas janji kita akan ke rumah Mira. Semoga seperti Lestari, setelah kamu memberitahukannya, Mira tidak akan lagi mengganggu dirimu, harap Tono yang langsung diamini Nunung. Mendengar ucapan suaminya itu, Nunung merasa lega dan ikut merebahkan tubuhnya di samping Tono. Nunung sengaja memeluk tubuh Tono dan pipinya menempel di dada laki-lakinya. Tap! Baru saja Nunung akan terlelap, tiba-tiba ia merasakan kakinya seperti dicengkram oleh sesuatu. Di sisi lain, di tengah hujan deras yang mengguyur perkampungan, seorang laki-laki bertubuh kurus dengan kumis tipis berlari dengan kencang dan terseok-seok seperti menghindari sesuatu. Di langit, kilatan cahaya petir berpendar, disusul bunyi gemuruh yang bersaut-sautan. Laki-laki dengan tinggi sekitar 180 cm itu berlari sesekali melihat ke belakang seperti orang yang ketakutan. Sebuah sesal terbit di dalam hatinya. Andai saja ia bisa sedikit bersabar, mungkin tragedi itu tidak akan pernah terjadi pada dirinya dan juga kepada kekasihnya. Laki-laki itu tersungkur dan mencengkram rumput beserta tanah dengan air mata yang mengalir deras di kedua netranya. Ia tertunduk dan menangis pilu di bawah rintikan hujan deras yang membasahi tubuhnya. Mira, maafkan abang Mira, abang hilaf, ucapnya di sela tangis yang tertahan. Masih terekam jelas di dalam benaknya kejadian yang terjadi beberapa jam sebelum hujan deras mengguyur bumi. Ia membawa sang kekasih masuk ke ladang jagung dan memaksanya untuk melakukan hubungan suami istri. Gadis itu tentu saja menolak karena ia dididik dengan baik oleh orang tuanya untuk menjaga aurat dan dari perbuatan maksiat. Sayangnya, penolakannya itu berujung pada kisah tragis. Laki-laki itu merasa tersinggung dengan perbuatan Mira dan dirinya yang telah dikuasai oleh nafsu, tidak mampu menahan gelora di dalam dadanya. Cinta yang murni itu seperti menguap begitu saja, berganti nafsu. Apalagi saat gadis itu sempat menamparnya. Lelaki itu naik pitam dan refleks meninju wajah gadis pujaannya. Tidak sampai di situ saja. Entah kerasukan setan apa, entah kebetulan atau memang nasib gadis itu tengah sial, laki-laki itu tak sengaja melihat sabit tak jauh dari tempatnya berdiri. Sabit yang ditinggalkan oleh si pemilik kebun jagung. Saat gadis itu tersungkur, lelaki itu dengan cepat bergerak ke arah sabit dan saat gadis itu hendak berdiri, ia tidak mampu lagi membela dirinya. Dua sabetan yang dilayangkan lelaki pujaannya itu mampu membuat darah mengucur dari wajah dan lehernya. Darah seketika mengucur deras dari wajah dan leher yang ternganga, membasahi tubuh gadis itu. Tubuh gadis itu meluruh di tanah, terduduk dengan nafas yang tersengal. Dadanya sesak menahan sakit hati dan juga kaget dengan perilaku pacarnya yang di luar logikanya. Bang, sadar bang, kasihani aku. Rintih gadis itu memohon pengampunan dari laki-laki yang terbakar emosi di hadapannya. Bukannya luluh dengan isak tangis dan permohonan gadisnya itu, ia yang masih tersulut emosi dengan membabi buta menendang Mira hingga gadis itu tersentak ke belakang dan terbaring tak berdaya. Darah mengucur deras dari ujung bibir dan juga hidungnya. Gadis itu menahan rasa sakit dengan tubuhnya meringkuk melindungi perut dan dada. Tak cukup dengan tendangan, laki-laki itu kembali menginjak-injak tubuh dan wajah Mira dengan beringasnya. Semakin Mira berontak dan berusaha untuk melawan, pemuda itu semakin emosi dan menyiksa dirinya. Hingga akhirnya Mira harus pasrah karena tubuhnya sudah tiada daya.
hanya mampu menahan rasa sakit tanpa mampu melawan. Laki-laki itu akhirnya berhenti menyiksa Mira saat melihat Mira tidak lagi melawan dan hanya terkulai lemas. Ia tersadar dan hanya mampu menatap nanar gadis yang ia cintai dengan wajah yang sangat mengerikan. Sabit itu ia lempar begitu saja ke sembarang tempat. Tubuhnya gemetar, tersadar jika apa yang ia perbuat adalah sebuah kesalahan. Ia melarikan diri begitu saja saat membiarkan tubuh itu teronggok begitu saja di tengah-tengah ladang jagung. Hingga tibalah saat ini, di mana pemuda itu harus menerima apa yang telah ia perbuat. Arwah Mira, gadis yang telah ia bunuh, kini datang untuk menuntut balas. Mira, maafkan abang Mira, abang khilaf. Kata-kata itu kembali ia ucapkan dengan mata yang menutup rapat. Pasrah karena ia tidak mampu lagi menghindar dari wanita yang kini melayang mengejarnya. Tak ada jawaban. Di bawah hujan deras yang membasahi tubuhnya, pemuda itu perlahan membuka mata. Matanya menyusuri sekitar, mencari keberadaan gadis berwajah pucat dengan kaki yang tergantung dan mengawang-awang. Gadis yang memakai pakaian serba putih itu tadi sempat mengejarnya, tapi gadis itu hanya diam, tidak mengucapkan satu patah pun kata. Dengan segenap tenaga yang tersisa, pemuda itu bangkit dan berlari ke sembarang arah, menyelamatkan diri dan pulang menuju rumahnya. Di sisi lain, baru saja Nunung akan terlelap, tiba-tiba ia merasakan kakinya seperti dicengkeram oleh sesuatu. Sesuatu itu terasa sangat dingin seperti bongkahan es. Nunung menarik nafasnya susah payah. Dadanya terasa sesak dan jantungnya berdetak sangat kencang. Mira, kalau ini memang kamu, tolong dong. Kalau mau minta bantuanku datangnya dalam bentuk wajah, jangan yang serem-serem gitu. Aku kan takut, gumam Nunung dengan suara yang bergetar. Wanita berambut panjang itu melirik ke arah suaminya, di mana Tono sudah tertidur lelap dan mendengkur cukup keras. Tangannya mencoba terulur ke tubuh suaminya, berharap Tono bangun dan membantunya lepas dari cengkeraman makhluk yang saat itu sedang mengganggunya. Mbak Nunung, suara lirih tetapi membuat bulu kuduk berdiri itu terdengar sangat jelas di telinganya. Tubuh Nunung merasa lemas ketika saat ia merasakan pergerakan tangan itu seolah menyuruhnya untuk berbalik dan menghadap ke belakang. Dengan degup jantung yang bergemuruh kencang, Nunung memejamkan mata dan perlahan memutar tubuhnya ke belakang. Saat itulah ia mencium bau melati yang sangat menyengat dan bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada intonasi kata yang salah ejaan atau dan yang lainnya ya yang kurang mengenakan. Terima kasih semuanya, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah.